Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pada pagi ini? Puji Tuhan, kita bersyukur tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir pada bulan Juli. Tuhan begitu baik saudaraku, memberikan kesempatan dan waktu kepada kita pada hari ini untuk kita boleh beribadah lagi bersama-sama kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang berada di tempat ini, juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Mari saudaraku agar kita boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami. Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
sujud di depan tahta, sujud di depan tanganmu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun kita yang luput dari pandangan Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih mulia, mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama-sama, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku kekuatan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkaulah perisai hidup kami, hati kami melekat kepadamu, jiwa kami rindu kepadamu, kami sembahkan. Syarararabatakarabalabaya sanarabalaba. Shireralabataka rabalabalabalabalabalabaya.
Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari pandangan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun kesesakan yang sedang kita alami saat ini, Dia tahu. Dia juru selamat kita, penolong kita. Boleh katakan referen lagu ini, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Tiada satu yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama-sama katakan, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai terbaik ke Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga, menjadikan tempat bagi kita. Haleluya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dalam ibadah ini, Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami masyurkan. Engkau yang layak menerima segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat. Kiranya ibadah kami boleh Tuhan berkenan kepadamu, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah yang menyukakan hati-Mu, Tuhan. Engkau menaruhkan hati yang rindu, lapar, haus, Tuhan, akan Engkau kepada umat-Mu. Sehingga semua umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, mereka datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa lapar, haus akan Engkau, Tuhan. Dan Engkau berfirman, maka orang-orang yang lapar dan haus akan dipuaskan, Tuhan. Biarlah kami boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu mujizat-Mu terjadi. Keselamatan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Kebebasan terjadi di tempat ini. Terima kasih, Tuhan. Pengurapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu, Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan ibadah kami yang pertama ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan baik bagi kita, saudaraku. Sungguh besar kasih-Nya kepada kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada hari ini, saudaraku. Biarlah kesempatan yang baik ini kita buat, saudara, kita gunakan untuk kita boleh bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Untuk satu nama, satu tujuan, kita ada di sini, saudara, untuk memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita telah diselamatkan. Sekarang saatnya segala suku, kaum dan bahasa angkat suara puji Tuhan.
ada di sini untuk satu nama, saudaraku. Nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Katakan amin. Sekali lagi nyanyikan pujian ini sama-sama. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita telah diselamatkan. Sekarang saatnya, amin. Segala suku, kaum dan bahasa angkat suara puji Tuhan. Dalam satu roh dan satu iman, menyapa bersama di rumah Tuhan. Satu nama, satu tujuan, menyapa bersama. Sekali lagi untuk satu nama, dalam satu, haleluya, dan satu iman. Menyembahmu Tuhan, menyembah bersama di rumah Tuhan. Satu nama, satu tujuan. Boleh saya dengar suara umat Tuhan? Saudara saja katakan, dalam satu. Amin. Lebih semangat saudara, sama-sama. Dalam satu roh, dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan. Untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi, menyembah bersama di rumah Tuhan, menyembah bersama di rumah Tuhan, menyembah bersama, menyembah bersama di bumi, di surga. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Untuk satu nama kita ada di sini, saudaraku. Dalam satu roh kita ada di sini untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Katakan amin, saudara. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan amin. Dengan semangat mari kita bangkit berdiri, saudara. Ada kuasa dalam namanya Yesus Kristus. Haleluya. Namanya Tuhan benar yang teguh, kota benteng perlindungan. Dialah Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Tuhan benar yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di
kita, amin. Dia perisai hidup kita, katakan amin. Sama-sama kita katakan nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam semua, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Walau ada musuh yang berusaha menyerang kami, walau ada kesesakan-kesesakan yang sedang kami hadapi, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengambil keputusan untuk menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan berkata Engkaulah perisai hidup kami. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Bawa seluruh beban saudara, persoalan saudara, kesesakan saudara kepada Tuhan. Curahkan isi hati saudara di hadapannya, saudaraku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
Bapak Ibu, apapun kesesakan yang sedang saudara hadapi, angkat tangan kita. Mengangkat tangan artinya kita berserah bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara. Sama-sama katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Bertahan dalam tekanan. Kubu pertahanan kami, Allah.
ada yang bergelora, sebab Engkau perisai hidup kami, Engkau tempat perlindungan kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya. tetap percaya. Tuhan Tetap percaya. tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang sangat memperdulikan kami, dan kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena dalam segala keadaan apapun, Engkau menjadi penolong bagi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Karena kasih-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kalau anak-Mu yang tunggal pun Engkau berikan Tuhan, untuk tebusan bagi sebuah dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, untuk hidup ibadah, untuk hidup yang saleh, Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dan dalam setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang berjalan depan kami, menghalau musuh-musuh kami Tuhan, dan menjadikan kami menjadi umat pemenang Tuhan. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu, sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, untuk ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berurak berakar dalam hidup kami dan berbuah lebat Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat. Hidup kami diubahkan, dibaharui, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, urapi kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu, terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ikut ibadah secara online dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita punya sikap beribadah kepada Tuhan, biar kita semuanya mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Wah, Yesus kita dahsyat. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingatkah firman Tuhan bagi kita minggu yang lalu? Ya, kita harus melayani.
Ya, saling melayani seorang akan yang lain dengan apa? Dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap kita minimal punya satu karunia dari Tuhan. Dan karunia itu diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun, untuk saling melayani, untuk saling melengkapi. Dan karunia itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita, tubuh Kristus, bergantung seorang akan yang lain. Amin. Wah, saudaraku, katakan pada kiri kanan saudara, kita dipanggil Tuhan untuk saling melayani. Jadi nggak ada kita yang hidup untuk diri sendiri. Dan semua pelayanan yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan saja. Jadi kalau diberikan Tuhan karunia kepada kita, saudaraku, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Bukan supaya kita hebat, bukan, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan. Amin. Saya percaya semuanya kita di sini sudah semakin, saudaraku, melayani lebih sungguh-sungguh lagi dengan karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Topik firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu penolong dalam kesesakan. Allah kita adalah penolong dalam kesesakan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus penolong dalam kesesakan. Apapun sesak kita, ada Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan, tentu semua kita pernah mengalami kesesakan-kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Oh, saudaraku, ada kesesakan karena penyakit, ada kesesakan karena masalah ekonomi, ada kesesakan karena masalah rumah tangga, ada kesesakan karena penderitaan, atau kesesakan-kesesakan yang disebabkan oleh musuh-musuh kita. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, pemazmur mengajarkan kepada kita agar saat kita mengalami kesesakan-kesesakan dalam hidup kita, kita tidak berlari ke tempat yang salah. Karena ada orang mengalami kesesakan-kesesakan dalam hidupnya, dia lari ke tempat yang salah. Dia pergi mabuk, dia pergi makan. Wah, makan sini, makan sana. Saudaraku, dia pergi kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi pemazmur mengajarkan kepada kita agar kita berlari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang kasih nama Tuhan Yesus, pemazmur mengajarkan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan-pertolongannya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita buka sebentar Alkitab kita. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai angka 4. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan Alkitab saudara. Kalau ada Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Ya, kita keluarkan suara kita. Ya, sehingga kita dengarkan firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat berada dalam kesesakan adalah saat-saat yang sulit atau saat-saat yang tidak mudah untuk dilalui. Kesesakan apapun itu. Ya, bahkan kalau kita naik bus atau naik angkutan umum, ada kesesakan. Ya, mungkin kesesakan untuk ke kamar mandi. Wow, itu sangat lah terkatakan. Ya, sampai menunggu busnya berhenti. Itu masih hal yang badani. Bahkan dalam hal yang lain,
Tapi dikala kita selesai, ya, sampai pada tujuan atau ada perhentian, kita selesaikan semua kesesakan kita, lega rasanya. Dan penulis Mazmur ini pun juga banyak mengalami kesesakan-kesesakan dalam hidupnya. Walau Daud itu seorang raja yang dipilih Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi dia tidak terlepas dari kesesakan-kesesakan. Banyak orang, ya saudaraku, dia mengira kalau sudah ikut Yesus semuanya mudah, semuanya beres, semuanya lancar. Tetapi kalau kita melihat pada penulis Mazmur ini, dia Daud yang dipilih Tuhan, yang diurapi, bahkan Samuel mencurahkan minyak urapan atasnya untuk menjadi raja. Tetapi apa yang dialaminya sesudah dia dipilih Tuhan dan minyak urapan atasnya dan urapan menjadi raja itu menjadi miliknya, dia dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan beberapa kali lembing atau tombak itu dilemparkan kepada Daud untuk membunuhnya. Banyak hal yang gak baik, banyak kesesakan dialami Daud ini. Beberapa kali Saul dengan para tentaranya bagaikan pasir di laut. Mereka datang untuk menangkap Daud. Sampai tidak ada apapun yang bisa lewat dari mereka berjalan untuk menangkap Daud. Tapi Daud tahu kepada siapa dia berlindung. Daud terluput. Bahkan Daud ini membesarkan anaknya, dia didik anaknya, dia biayai anaknya, disekolahkan anaknya, diajari berperang. Tapi anaknya itu mengkhianat kepada dia. Namanya Absalom. Anak yang dia besarkan, anak yang dia biayai, anak yang diajari, mengkhianat kepadanya. Sesak itu. Memberontak. Dan bahkan dikala dia melakukan peperangan bersama dengan pasukan, bersama dengan dia, mereka pulang ke kampung halamannya, ke Ziklag. Istri, anak-anaknya, semuanya ditawan. Bahkan rumah hartanya, saudaraku, harta-hartanya dijara, rumahnya dibakar, rata dengan tanah. Bahkan tentara yang awalnya mendukung dia, tiba-tiba mengambil batu, mau melempari dia. Apakah Daud bukan dipilih Tuhan? Apakah Daud bukan yang diurapi oleh Tuhan? Apakah Daud belum diangkat menjadi raja? Sudah. Tapi mengapa kesesakan ini terjadi? Bapak Ibu, biar kita paham, mengikut Yesus itu bukan mudah. Mengikut Yesus itu bukan jalan langgeng. Mengikut Yesus itu jalannya sempit dan terjal. Amin. Amin. Harus jangkal diri. Dan bahkan Bapak Ibu, supaya dia jangan dibunuh, dia pernah berpura-pura jadi orang gila. Karena Saul mencari dia. Nggak ada tempat bagi dia lagi di Israel. Kemanapun dia pergi, dikejar. Dia pergi menyeberang ke negara lain. Dan dia pernah menyerang negara itu sewaktu dia panglima tentara Saul. Supaya dia selamat, pura-pura jadi orang gila. Begitulah hebatnya kesesakan yang dialaminya. Tetapi dalam semua kesesakan itu, Daud menjadikan Tuhan menjadi penolongnya. Amin. Dialah dalam apapun yang kita alami.
sesakkah kita hadapi saat ini? Biarlah kita datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu penolong kita. Daud berkata dalam Mazmur 18 ayat 7. Oh, dia katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Itu yang Daud katakan. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Wah, luar biasa. Daud ini banyak mengalami kesesakan, tetapi dia sadar hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Bapak Ibu, sewaktu di Ziklag, semua tentara yang selama ini mendukung dia tiba-tiba mau melemparinya. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus perbuat Tuhan? Akan kususul ke mereka? Tuhan berkata, susul. Akan kau serahkan ke mereka kepadaku? Tuhan berkata, kuserahkan. Sesak hatinya, tapi dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Dia susul itu orang Filistin yang menjarah kampungnya, dan dia kalahkan. Bahkan jarahan yang dia bawa kembali lebih banyak dari harta yang diambil dari mereka. Istri anak-anaknya kembali, nggak ada kekurangan, tidak ada satupun yang celaka. Istri anak-anak tentara yang bersama-sama dengan dua kembali. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Amin. Apakah Bapak Ibu lakukan dikala kesesakan jadi? Bersungut-sungutkah? Mengeluhkah? Mempersalahkan orang lainkah? Mempersalahkan keadaankah? Atau bahkan, mengurung diri. Mengurung diri dalam tanda kutip, berdiam diri. Menyesali diri. Tetapi Daud ini tahu dalam kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Amin. Ayo mari Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu saat ini, apapun kesesakan yang saudara alami saat ini, ayo curahkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena Daud ini mencurahkan semua keluhannya, semua kesesakannya kepada Tuhan, dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan, lihatlah Saul Tuhan. Ya, apa saya saja yang mengalami? Ada bau-bau aroma masakan di sini. Ya, saya percaya ini kehendak Tuhan supaya kita segera pindah. Ya, saya beberapa bulan ini sudah agak terganggu dengan uapnya sampai ke lantai 2. Ya, minggu yang lalu pun batuk begini karena aroma masakannya. Ya, kita percaya ya, sebelum bulan 10 nanti kita sudah menempati gedung kita yang baru. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Daud ini dia curahkan isi hatinya. Dia berkata, Tuhan, lihatlah Saul, dia kejar-kejar saya. Saya berbuat baik, dikala dia dirasuk oleh roh jahat, saya main kecapi. Dikala dia suruh saya mengalahkan musuh, saya kerjakan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun yang dialami oleh Daud ini, Tuhan selalu menolongnya. Amin. Dan Daud mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Musuh-musuh Daud dikalahkannya. Bahkan Alkitab menuliskan, kemanapun Daud pergi berperang, dia selalu menang. Karena dia mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi mari biasakan Bapak Ibu, sebelum datang kesesakan, punyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Selagi semuanya beres,
semuanya baik. Mari punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Sehingga dikala saudara mengalami kesesakan seperti apa yang dialami oleh Daud ini, mudah saudara berdoa. Mudah saudara mengutarakan seluruh isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sehingga kita pasti mendapatkan pertolongan. Amin. Mungkin kita mengalami kesesakan-kesesakan. Oh, saat ini ya sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Ada utang kiri kanan. Ayo berseru kepada Tuhan. Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau belum sanggup bayar, katakan, maaf ya, bulan ini aku belum sanggup bayar. Saya percaya bulan depan dapat ku bayar. Ayo berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan untuk melunasi utang-utangku Tuhan. Buka jalan, berkati setiap usaha pekerjaan tanganku Tuhan. Buat aku berhasil, buat aku beruntung Tuhan. Sehingga utang-utangku ini dapat kulunasi Tuhan. Tapi banyak orang dikejar utang, lari malam dia. Ada yang ketawa. Karena mungkin ada tetangga atau orang lain yang melakukan hal ini. Hadapi. Amin. Karena ada Tuhan yang menolong saudara. Kalau kita memang salah mempergunakan uang kita, lebih besar pasak dari tiang, berubah. Ngerti maksudnya? Penghasilan 100.000, tapi uang keluar 150.000. Yang ngutang dong 50.000 tiap hari. Tapi kalau penghasilan 100.000, uang keluar 10.000, saudara nyimpan 90.000. Ayo belajar. Amin. Ada mungkin yang mengalami kesesakan ekonomi yang sulit. Buka usaha satu sepertinya nggak menghasilkan. Buka usaha lain belum juga menghasilkan. Jangan berhenti berusaha. Jangan putus asa. Tetapi datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Apa usaha yang harus kuperbuat? Mungkin kelihatannya kecil, keuntungannya kecil. Tapi kalau Tuhan sudah pimpinkan, kerjakanlah. Amin. Dan jangan malas. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Supaya kita menang. Mengalami kemerdekaan dari kesulitan ekonomi. Amin. Dan sadar Bapak Ibu. Karena banyak orang yang, apalagi orang yang berjualan kan. Ya, jualannya masuk ya. Misalnya terjual 2 juta. Dikiranya uangnya semua. Ya. Sehingga dia keluarkan 1.500.000, sisa 500, masih ada 500.000 lagi. Ternyata untungnya nggak sampai 1.500.000. Yang saya tahu kira-kira, yang mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau jual kelontong, kalau buka kios kelontong, untung palingan 15%, udah tinggi itu dari semua penjualan. Jadi harus sadar. Ayo bebas. Saya melihat beberapa ya suku yang suka berdagang. Dia catat setiap apa yang terjual. Saya nggak tahu yang terjual itu untungnya 200 perak. Sehingga dia sangat hati-hati mempergunakan uang yang ada padanya. Jangan nanti barang habis, uang juga nggak nampak. Sehingga nggak ada modal lagi untuk beli barang selanjutnya. Pergunakan, ya, buat manajemennya dengan baik. Tulis bila perlu. Amin. Nah, ini bukan saya ahli ekonomi ya, tapi saya lihat orang begitu. Saya lihat tokonya semakin hari semakin maju. Karena dia tulis. Tahu dia seberapa yang harus dia keluarkan ya uangnya. Ya bukan seperti tadi, masuk 2 juta dihabiskan pada saat itu 500.000. Sedangkan untungnya sekitar 15%, berarti sekitar 300.000. Ayo mari
berjaga-jaga. Ayo kita, maksudnya punya hikmat dari Tuhan. Atau ada yang mengalami kesesakan, ya anaknya sudah diajari memberontak seperti Daud tadi. Absalom memberontak, bahkan Absalom mau menduduki kedudukannya yang menjadi raja. Ada sudah nasihati, sudah diajar, sudah dididik, tetapi melawan. Bahkan melakukan apa yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Sesak hati ini. Jangan mengeluh. Jangan berputus asa. Tapi mari datang kepada Tuhan. Oh, curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Amin. Tuhan firman-Mu berkata, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Aku hidup benar Tuhan. Engkau mengubahkan anakku menjadi perkasa di bumi. Lakukan saja firman Tuhan. Ikuti apa kata Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan anak kita. Amin. Saya pernah baca suatu kesaksian dalam buku. Seorang ibu punya anak. Cuman satu. Dan suaminya sudah meninggal. Awalnya anak ini suka ibadah. Dari kecil suka kebaktian sekolah minggu. Bahkan hafal ayat. Tetapi mulai beranjak dewasa. Dia bergaul dengan semua orang yang ada di kota itu. Bahkan semua kejahatan di mana di kota itu mereka ada. Dia sudah lakukan. Penjara sudah beberapa kali dia jalani. Tetapi si ibu ini tidak menyerah. Terus berdoa. Ada kesempatan dia sampaikan firman Tuhan. Dan pada saat itu Alkitab sangat mahal harganya. Dia kumpul uangnya. Karena anak ini berkata, aku mau melaut. Aku mau jadi anak buah kapal. Si ibu berat hatinya. Tetapi dia berdoa, Tuhan firman-Mu berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Selamatkan anakku Tuhan, jadikan dia hamba-Mu Tuhan. Beberapa hari kemudian anaknya berangkat. Tetapi sebelum berangkat, di tempat pakaiannya dia selipkan Alkitab. Dia sisihkan uangnya beberapa bulan untuk membeli Alkitab tersebut. Dan si anak tadi sampai di kapal. Sampai di kapal, dia buka kopernya. Ternyata dia lihat Alkitab. Kenapa buku ini selalu mengikut-ikut saya? Dia buang ke laut, bukan bertobat. Dia buang ke laut. Tetapi di tengah lautan, gelombang yang begitu besar menerpa kapal mereka. Semua orang takut dan dia pun takut. Tetapi dia lihat kapten kapal berdoa. Seorang kapten berdoa. Di situ Tuhan berbicara kepadanya. Agar dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sesudah kapten berdoa, waktu sudah tenang, dia bertanya kepada kapten. Kapten, apakah kamu seorang Kristen? Iya. Apakah kapten yakin kalau berdoa Tuhan jawab? Iya. Dia menangis. Si kapten melayani dia, membimbing dia untuk datang kepada Yesus. Dan dia membuka hati pada Yesus. Sepulang dari pelayaran, dia menjadi hamba Tuhan. Dia serahkan hidupnya. Seolah-olah memang tidak mungkin. Tetapi dengan doa seorang ibu, anak tersebut berubah. Ayo Alkitab menuliskan anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kalau anak kita membuat sesak, jangan mengeluh, berdoa. Jangan ingat-ingat kesalahannya. Itulah kan. Gak berubah Bapak Ibu. Kau memang anak hebat anakku. Tuhan memberkatimu. Kau pasti diberkati Tuhan. Kau pasti diubahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu orang selamat, seisi rumah keselamatan. Kau pun pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Dan mungkin ada kesesakan. Si suami mengalami kesesakan dari istri.
Atau istri mengalami sesak dari suami. Itulah kan, ke gereja saja, ke gereja saja. Atau berdoa saja, berdoa saja. Sesak hati ini. Jangan mengeluh, jangan marah, jangan berantem. Bahkan jangan sampai minta cerai. Tetapi utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, tengoklah Tuhan, istriku ini Tuhan aneh-aneh tingkah lakunya. Lihatlah Tuhan, suamiku ini aneh-aneh perbuatannya. Tuhan, firman-Mu berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Aku mau setia Tuhan, obahkan suamiku, obahkan istriku. Amin. Doa. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengubahkan siapa yang kita doakan. Saya yang pemuda tadi, sesudah dia keluar dari kapal, sesudah sampai dia pulang dari pelayaran, ibunya sudah tidak dia jumpa lagi, sudah meninggal. Tetapi doa ibunya tidak ada yang sia-sia. Doa kita pun orang benar tidak ada yang sia-sia, amin. Ada orang yang mengalami kesesakan dari orang-orang terdekat, dari tetangga. Jengkel kali di kita dibuatnya. Tiap sore makar sampah. Jemuran belum diangkat, dibakar sampah. Kita angkat jemuran, sudah bau. Kalau bau parfum tadi, bau mawar nggak apa-apa. Ini bau asap. Jengkel kita rasa. Bahkan sekarang ini lagi tren ya. Dibuatnya musiknya kuat-kuat, arahkannya pula ke pintu kita. Kita udah ngantuk mau tidur, musiknya begitu kuat, sesara saja. Jangan ambil polung-polung, tahu polung-polung? Tapi berdoa, doakan. Ya, kami pernah mengalami pelayanan, setiap kami lewat, wah musiknya sangat kuat. Ibu berkata, tutup dalam nama Yesus. Sambil saya bonceng dia di belakang. Kenapa mah? Nanti bangkrut dia. Tutup dalam nama Yesus. Asal lewat dibilangnya. Tutup dalam nama Yesus. Karena dia terganggu ibu. Tanpa kami sadari beberapa bulan kemudian. Tutup itu. Musiknya sangat kuat. Kami pulang tengah malam. Dia masih jang jung jeng. Ya. Hidup terang gelap. Tutup. Jangan mengeluh. Amin. Apa mungkin seperti sekarang ini ada hal-hal yang menakutkan di luaran sana, ada begal, kata orang. Karena saya sendiri belum pernah lihat. Ya. Jangan itu membuat saudara takut. Nggak lakukan lagi aktivitas. Tapi mari curahkan semua isi hati saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku dengar beberapa ada begal Tuhan di daerah kami ini. Tuhan, bertobatlah begal-begal itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Doakan supaya dia bertobat. Tuhan, berkatilah kepolisian kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mereka bertindak dengan tegas Tuhan. Tuhan Yesus bertindak kepada begal-begal ini Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk menangkap begal-begal ini. Di dalam nama Yesus. Doa. Saudara pergi keluar masuk, Tuhan lindungi saya Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus saya. Tuhan, setiap orang yang berniat jahat kepada saya, oh gagalkan rencananya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Ibu cerita pada saya waktu PB mempersiapkan skripsinya. Dia harus kerjakan dengan teman-teman yang lain. Agak larut pulang. Kamu gak takut begal nakku? Sudah banyak, udah ada korban. PB ringan aja menjawab. Kalau soal mati, mak di tempat tidur pun bisa mati. Wow. Lagi tidur pun bisa mati. Kita nggak perlu takut karena
benteng kuasa darah Yesus itu lebih kuat dari apapun. Amin. Tetapi jangan bodoh. Saya kalau pulang dari LPT ya, berubah jalan saya cari yang terang. Saya cari yang rame. Kenapa? Mencegah, bukan takut. Bukan, kalau takut saya nggak pergi melayani. Bahkan kalau kami pergi ke Salam Tani, agak sedikit kencang. Jadi pembalap. Amin. Ya, untuk berhikmat. Jadi mari, ya, jangan takut berseru kepada Tuhan. Kalau mungkin kita sesak karena sakit penyakit, ayo berseru kepada Tuhan. Punyai iman, oleh belur-belur Yesus saya sembuh. Amin. Berseru kepada Tuhan. Saya melayani pemuda 2 minggu yang lalu. Separuh saya firman Tuhan, sudah lemas saya rasa. Saya kira udah siap firman Tuhan. Udahlah, turunlah ke bawah istirahat. Tetapi kaum muda berkata, jangan turun dulu ya Pak. Ada lagi acara selanjutnya. Oh Tuhan, tolonglah saya. Dan puji Tuhan, saya berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan saya. Tuhan katanya masih ada acara Tuhan. Belum bisa istirahat. Kuatkan aku ya Tuhan, sekali ini lagi. Dan ternyata acara itu sampai selesai. Pemudanya sukacita, saya pun senang. Karena dapat hadiah ulang tahun. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan mampukan. Mari apapun yang kita alami, sakit penyakit, bagi Bapak Ibu juga yang ikut secara ibadah dan secara online dari tempat ini. Apapun penyakit yang saudara alami, percayai Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Kalau itu karena dosa, bertobat. Kalau kurang hikmat, melanggar alam, ia berubah. Tetapi kalau penyakit itu karena musuh yang tidak senang, kita sehat, ayo percaya, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Atau mungkin dalam pelayanan kita, sudah kita layani, sudah kita injili, sudah kita kunjungi, sudah berbuat baik. Yang herannya di belakang kita, kita yang diburuk-burukkan. Kita yang dikata-katai. Kita yang dikatakan tidak peduli, tidak mengasihi, tidak menolong. Sedangkan apa yang bisa kita perbuat, sudah kita lakukan. Sesak hati ini. Jangan katakan, sampai di sinilah. Takkan mau lagi aku mengunjunginya. Jangan begitu. Kunjungi lagi. Layani lagi. Doakan Tuhan, berkati Bapak Sianu Tuhan. Begini perkataannya, begini tindakannya Tuhan. Obahkan dia Tuhan. Setiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan kepadanya, hidup di hatinya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Baharui di Tuhan, sehingga dia menjadi terang, menjadi saksi. Lewat hidupnya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi Yesus. Wah, kalau saudara berdoa demikian, menyampaikan kesesakan hati saudara kepada Tuhan seperti itu, semangat melayani. Amin. Karena saudara datang ke rumahnya, saudara lihat dia menjadi saksi Kristus. Amin. Oh, mungkin ada ya keadaan di sekeliling kita membuat kita sesak oleh karena kejahatan-kejahatan yang begitu bertambah-tambah dan menakutkan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ada kesesakan itu disebabkan oleh musuh yang ingin membunuh kita atau menghancurkan kita tanpa sebab. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud ini. Tanpa sebab dia mau dibunuh oleh Saul. Nggak ada sebabnya. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak. Hanya dikala Saul masih hidup, Tuhan sudah memilih dia menjadi raja. Tuhan sudah mengurapi dia. Kadang udah bagus pun hidup kita, sudah kita lakukan kebenaran. Tetapi musuh, iblis, setan tidak suka kalau kita hidup benar. Sehingga dengan segala cara dia buat diejek lah. Haleluya. Lihatlah kan, katanya puji Tuhan, puji Tuhan. Ngejek dia.
Sesak rasanya hati ini. Mari berdoa. Amin. Dan Paulus juga banyak mengalami hal yang seperti itu. Dia benar, dia memberitakan Injil. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Orang melempari dia. Orang menganiaya dia. Karena setan memakai orang. Ragu untuk berencana membunuh dia. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Bukan berarti dia berhenti menginjil. Bukan berarti dia berhenti melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Daud ini sangat menyadari Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang sanggup menolong dia. Karena dikatakannya dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam semua kesesakan yang dia alami, dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Daud ini banyak memuji-muji Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Bahkan ketika dia lari dari Saul pun. Karena Saul mengajar dia, hendak membunuh dia. Dia memuji-muji Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Apakah kita masih sanggup berkata, Yesus, aku cinta padamu. Walau besok utang sudah jatuh tempo. Yesus, aku cinta padamu. Anak kita belum pulang-pulang, udah hampir 2 hari. Yesus, aku cinta padamu. Beberapa hari jualan belum sepertinya menguntungkan. Yesusku, aku cinta kau. Tetangga kiri dan kanan menjengkelkan. Masa kita masih bisa memuji Tuhan? Tetapi Daud ini tetap memuji-muji Tuhan. Mazmur 57 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Daud ini berkata, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Hati kita siap untuk apa? Biarlah hati kita siap untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, walau banyak persoalan. Amin. Ini tentang Tuhan kita yang dahsyat. Karena dia siap selalu bagi kita. Untuk menolong kita. Untuk memampukan kita. Mari kita agungkan dia. Amin. Dan Daud ini membangunkan jiwanya. Wow, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara tidak pernah mengalaminya. Kadang untuk berdoa pun sulit. Gak tahu apa mau dibilang. Dan rasa-rasanya Tuhan itu jauh. Sebenarnya Tuhan itu hanya sejauh doa saja. Kita paksa gak bisa, kok gak ketemu. Bapa, aku sembah kau. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tapi rasanya Tuhan itu jauh.
kadang mau berdiam diri, menyerah. Tetapi Daud ini, dia katakan, bangunlah hai jiwaku, siaplah, hatiku siap, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Ayo bangunkan jiwa saudara. Amin. Paksa hati saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua mungkin tidak baik, hati kita pun kurang mantap, tetapi mari pilih untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, apapun kesesakan yang kita hadapi, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Daud ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktu Petrus tenggelam, sesak enggak itu? Sesak karena dia takut mati. Sudah hampir kelelep dan tenggelam, tetapi dia berseru, Yesus tolong. Dan Tuhan menolong dia. Mari apapun kesesakan kita alami, mari kita jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan dan bermazmur bagi Dia. Paksa diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ikuti perasaan kita, tetapi sembahlah Tuhan. Amin. Oh, mari kita muliakan Dia. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Mari kita, oh saudaraku, menjadikan Dia sebagai penolong dalam kesesakan kita. Mari libatkan Tuhan dalam setiap masalah persoalan yang kita alami. Dan kita pasti terlepas dari semua kesesakan-kesesakan kita. Ada satu pujian berkata, saya undang semua pemain musik dan pemimpin pujian maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan sukacita. Amin. Dan biar pujian ini hidup di hati kita. Dan semuanya kita mengalami pertolongan Tuhan. Ayo dengan semangat. Karena Allah itu bagi kita. Ya, kita bisa menyanyikan lagu dari Mazmur 46 tadi Bapak Ibu, ayat 1 dan 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan, saudara. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Sekali lagi, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sekali lagi saudaraku, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan. Katakan lagi, Tuhan itu bagi saya. Tuhan itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbagi. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau kekuatan dan perlindungan kami Tuhan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita sembah Tuhan, saudaraku, nyanyikan mazmur ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kita hanya dari Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Oh, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, berseru, pertolonganku datang dari. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Mari naikkan penyembahan kita, saudara. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walau ada masih kesesakan, mari ucapkan syukur. Bersyukur Tuhan. Kami mau menyanyikan syukur kepadamu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Bangunlah jiwaku, oh sembah Tuhan. Agungkan Dia, masyurkan namanya. Haleluya. Sebab Dia tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebab Dia menolong kekuatan kita.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkaulah pertolongan kami dalam segala kesesakan kami dan sangat terbukti Tuhan. Engkaulah kota benteng bagi kami yang melindungi kami sehingga musuh kami tidak dapat menjangkau kami Tuhan. Engkau melindungi kami dari segala bentuk kejahatan. Engkau melindungi kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Karena Engkau benteng bagi kami. Tuhan Yesus, apapun kesesakan kami datang kepadamu. Kami datang berseru kepadamu dan Engkau mendengarkan kami dan Engkau menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, walau gelombang sekalipun, badai topan sekalipun, bergelora sekalipun masalah yang datang, ada Tuhan yang selalu melindungi kami. Ada Tuhan Yesus yang selalu penolong bagi kami. Ada Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus memetraikan firman-Mu di hati kami. Dan kami terus menyadari-Mu Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.